bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, adapun tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yang mana tugas ujian akhir semester ini diampu oleh dosen Bapak Zulfahmi SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum Islam. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan itu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Salman Alfaridha Lubis dengan NIM 12221011086. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimpan. Baik, adapun sumber-sumber hukum Islam yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua ialah As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ialah ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Yang mana dari keempat sumber-sumber hukum Islam ini merupakan sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Nah, adapun yang pertama Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini Al-Quran merupakan firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, adapun kedudukan Al-Quran sendiri itu sebagai sumber hukum Islam yang nomor satu atau yang pertama. Jadi isi dari Al-Quran sendiri ini itu memuat tentang prinsip-prinsip umum, hukum ibadah dan lain sebagainya, muamalah, banyak sekali ya dia. Jadi contohnya seperti ibaratnya menjalankan kewajiban sholat. Nah, kita telah diatur dalam Al-Quran secara universal bahwasanya melaksanakan sholat itu hukumnya wajib. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sumber hukum, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah sendiri merupakan perkataan, perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas atau pelengkap Al-Quran sendiri, yang mana tadi Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Nah, kedudukan Al-Quran, kedudukan As-Sunnah ini merupakan kedudukan sumber hukum Islam yang kedua setelah adanya Al-Quran tadi. Adapun fungsi dari hadis atau sunnah itu yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat zonni, bukan qat'i. Qat'i sendiri itu ayat Al-Quran yang tidak bisa lagi akal berpikiran manusia ikut campur atau berperan atau ibaratnya ditafsirkan seperti itu. Berbeda halnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat zonni tadi. Jadi kalau masih bersifat zonni itu masih bisa ibaratnya masuk pemikiran manusia di dalamnya. Nah, seperti contohnya itu seperti sholat. Sholat itu secara umumnya tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran tata cara sholat itu bagaimana cara takbir, ruku, dan apa segala macamnya. Maka disitulah peran hadis untuk menjelaskan ayat tersebut supaya bagaimana gerakan sholat itu adanya takbir, rukuk, serta apa ada dalam sunnah, yang ada dalam hadis. Oke, adapun dasar hukum yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' ini merupakan kesepakatan para ulama seluruh mujtahid atas suatu hukum syariat dalam suatu masalah tertentu. Jadi semua ulama itu sepakat, tidak ada perbedaan di dalamnya. Nah, kedudukan ini merupakan kedudukan yang ketiga dalam sumber hukum Islam sendiri. Setelah adanya Al-Quran, Sunnah, masuklah dari ijma'. Adapun contohnya itu seperti kesepakatan tentang kewajiban sholat 5 waktu dan haramnya riba. Nah, jadi ulama itu telah menyepakati bahwasanya sholat 5 waktu wajib hukumnya bagi umat Islam pada umumnya, serta haramnya riba itu sudah jelas, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Maka para ulama pun juga sepakat bahwasanya riba itu adalah sesuatu yang haram, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu qiyas. Qiyas sendiri merupakan sumber hukum Islam yang keempat yang disepakati seluruh ulama. Adapun definisi dari qiyas ini merupakan penetapan hukum suatu masalah baru dengan cara membandingkan atau analogi dengan kasus yang ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah karena ada kesamaan ilat. Maksudnya itu sebab hukumnya. Contohnya seperti larangan memakai barang-barang terlarang seperti narkoba yang dianalogikan atau yang disamakan ilatnya dengan minuman keras karena keduanya
sama-sama memabukkan. Jadi di dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwasanya meminum khamar itu adalah haram. Jadi ilatnya itu antara narkoba, meminum minuman keras itu antara narkoba dengan meminum khamar itu sama-sama haram. Kenapa demikian? Karena sama-sama memabukkan, sama-sama merusak akal, karena kemudaratan di dalam itu sangatlah banyak. Tidak ada faedah sama sekali ketika kita dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan minum khamar itu sendiri. Nah, dari keempat sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang disepakati oleh ulama pada umumnya. Masih banyak lagi sebenarnya sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama seperti maslahah mursalah, istishhan dan lain sebagainya. Nah, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sendiri.